Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan materi matematika peminatan kelas 12, khususnya pada materi di bab 1, yaitu tentang limit fungsi trigonometri. Adapun kompetensi dasar pada materi limit fungsi trigonometri yang ingin dicapai, yaitu KD 3.1, menjelaskan dan menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Kemudian KD keterampilannya, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Di samping itu pula, indikator pencapaian kompetensi yang ingin dicapai pada pertemuan kali ini, yaitu 3.1.1, yaitu menjelaskan konsep limit fungsi trigonometri. Yang keterampilannya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep limit fungsi trigonometri. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas seputar konsep limit fungsi trigonometri pada dasarnya. Untuk materi konsep limit fungsi trigonometri, ruang lingkupnya meliputi yang pertama, yaitu kita akan mempelajari tentang definisi limit fungsi trigonometri. Bagaimana limit fungsi trigonometri? Kemudian, apa itu limit fungsi trigonometri? Selain kita belajar mengenai definisi limit fungsi trigonometri, kita juga akan belajar mengenai bagaimana menuliskan atau bagaimana mengidentifikasi contoh-contoh dari limit fungsi trigonometri. Kemudian yang ketiga, yaitu kita juga membahas mengenai sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Jadi nanti ini kaitannya dengan sifat-sifat limit fungsi aljabar yang sudah kita pelajari di kelas 11 semester genap. Nah, sebelum kita mempelajari materi lebih dalam, alangkah lebih baiknya kita mengetahui kegunaan dari materi limit fungsi trigonometri yang akan kita pelajari pada hari ini. Ada sekian banyak kegunaan dari limit fungsi trigonometri, dan di sini saya menampilkan hanya sebagian saja dari sekian banyak kegunaannya. Yang pertama, kegunaannya pada bidang fisika, yaitu untuk menentukan jarak titik fokus pada lensa cekung. Jadi, dalam pembuatan lensa cekung, untuk menentukan jarak titik fokusnya, kita bisa menggunakan konsep limit fungsi trigonometri. Nah, yang kedua, selain pada bidang fisika, juga bisa diterapkan pada bidang kedokteran, yaitu untuk menghitung kerusakan jantung yang ditampilkan dalam USG. Nah, itu adalah salah satu dari sekian banyak contoh-contoh manfaat mempelajari materi limit fungsi trigonometri. Kemudian di sini ketika melihat judul yaitu limit fungsi trigonometri, saya yakin kalian semua pasti akan bertanya-tanya, apa yang dimaksud dengan limit fungsi trigonometri? Kemudian bagaimana contoh-contoh dari limit fungsi trigonometri dan seterusnya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, marilah kita simak video selanjutnya. Baik, berikutnya akan ada beberapa contoh dari limit fungsi. Jadi di sini silakan kalian amati contoh-contoh limit fungsi yang sudah tersedia. Contoh yang pertama yaitu limit x mendekati 0 dari 3x min 1. Yang kedua, limit x mendekati 0 dari sin x. Yang ketiga, limit x mendekati min 2 dari x kuadrat plus x.
Yang keempat, limit X mendekati 0 dari X cos X per sin X. Yang kelima, limit X mendekati 0 dari 1 min cos X per X. Dan yang keenam, limit X mendekati min 1 dari X kuadrat min 1 per X plus 1. Nah, dari keenam contoh yang ini, silahkan kalian amati dan coba kalian tebak mana yang merupakan contoh dari limit fungsi trigonometri. Apakah contoh yang pertama merupakan contoh dari limit fungsi trigonometri? Ya, yang pertama bukan merupakan contoh limit fungsi trigonometri. Yang kedua, merupakan contoh fungsi trigonometri. Untuk yang contoh ketiga, bukan termasuk contoh limit fungsi trigonometri. Yang keempat, merupakan contoh limit fungsi trigonometri. Yang kelima merupakan contoh limit fungsi trigonometri. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu bukan contoh limit fungsi trigonometri. Nah, setelah kita bisa menebak keenam ini mana saja yang merupakan contoh dari limit fungsi trigonometri, kira-kira menurut kalian limit fungsi trigonometri itu yang seperti apa? Nah, apakah yang dimaksud dengan limit fungsi trigonometri? Kira-kira bagaimana? Oke. Limit fungsi trigonometri adalah suatu limit yang memuat fungsi trigonometri sebagai fungsi yang dikenai operasi limit. Ya. Jadi untuk limit fungsi trigonometri itu pasti akan ada unsur fungsi trigonometrinya, yang mana biasanya untuk unsur fungsi trigonometrinya yang sudah kita pelajari di kelas 10 itu ada sin, cos, tan, sekan, kosekan, kotangen. Jadi ada 6 itu unsur-unsur dari trigonometri. Ketika unsur-unsur tersebut dikenai suatu operasi pada limit, maka dikatakan bahwa itu merupakan contoh dari limit fungsi trigonometri. Teorema yang mendukung diantaranya yaitu teorema limit. Misalkan f sebuah fungsi di mana memetakan r pada r serta L dan C adalah anggota himpunan bilangan real, maka berlaku. Yang pertama, limit fungsi trigonometri fx untuk x mendekati C ada jika dan hanya jika nilai fungsi fx mendekati L untuk semua x mendekati C. Nah, ini adalah deskripsi untuk penulisan sebuah limit. Sebetulnya sudah pernah kalian pelajari di kelas 11, jadi saya yakin untuk yang poin A tidak asing lagi. Kemudian yang poin B, limit fungsi trigonometri fx mempunyai sifat. Nah, limit x mendekati C dari fungsi fx bernilai L jika dan hanya jika limit x mendekati C dari kiri dari suatu fungsi fx sama dengan limit x mendekati C dari kanan dari suatu fungsi fx dan nilainya adalah L. Atau dengan kata lain, limit kiri sama dengan limit kanan. Ini juga sering kalian jumpai dan pastinya di kelas 11 itu kalian juga sudah mendapatkan materi ini. Namun penerapannya mungkin jarang karena kita lebih sering untuk menyelesaikan masalah tentang limit fungsi aljabar dulu yang di kelas 11, langsung kita menentukan nilainya, kemudian bagaimana kita mengidentifikasi itu limitnya ada atau tidak, itu memang sangat jarang. Nah, sekarang kita pelajari lagi, kita pelajari bersama-sama di kelas 12. Kemudian untuk limit fungsi trigonometri pasti juga akan ada pertanyaan, kira-kira bagaimana cara menentukan limit fungsinya? Nah, ada dua cara. Yang pertama, kita bisa melakukan dengan pengamatan grafik.
Yang kedua, dengan perhitungan nilai-nilai fungsi. Jadi, dua alternatif ini masing-masing memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Mari kita simak dan kita amati apa saja yang kelebihannya dan apa saja kekurangannya. Untuk yang pertama, yaitu kita menentukan nilai-nilai fungsi trigonometri dengan melihat grafik. Jadi pedoman kita adalah grafik. Perhatikan grafik berikut. Jadi di situ sudah tersedia grafik Y sama dengan sin 4X per 1 min cos 2X. Jadi kalian tidak perlu menggambar lagi, sudah ada grafiknya. Kemudian pertanyaannya adalah berapa nilai dari limit X mendekati Pi per 2 dari fungsi Y dan juga limit X mendekati 0 dari fungsi Y. Nah, untuk menjawab dua pertanyaan ini, yang pertama, tetap kita harus melihat grafik, karena tadi metode yang kita gunakan adalah dengan pengamatan grafik. Untuk X mendekati Pi per 2 dari kiri, kita lihat nilainya adalah naik. Kemudian untuk dari kanan ternyata nilainya adalah turun. Nah, tadi naik, kemudian satunya turun. Ingat, kita sudah belajar mengenai limit itu dikatakan ada jika limit kiri dan juga limit kanan nilainya adalah sama. Nah, dengan berpedoman pada definisi limit tersebut, kemudian kita melihat dan mengamati grafik pada soal nomor 1 ini, kita bisa menyimpulkan bahwa grafik fungsi Y terlihat untuk nilai X yang mendekati Pi dari kiri, itu berarti yang ini. Nah, yang ini nilai fungsinya mendekati 0. Nah, ini ketika kita lihat grafiknya, nah dia semakin naik ke sini mendekati Pi. Nah, kalau kita lihat lagi ke kiri, nah nilainya mendekati 0. Kenapa yang dilihat ke kiri? Karena pasti hasil atau range-nya yaitu angka-angka yang ada di sumbu Y. Kemudian yang berikutnya, untuk grafik fungsi Y yang terlihat untuk X mendekati Pi dari kanan, berarti yang dari kanan yang ini, tadi grafiknya dia semakin turun, dan ternyata juga mendekati 0. Nah, nilainya yang ternyata dari kiri dan dari kanan sama-sama mendekati 0, maka bisa kita simpulkan bahwa nilai dari limit X mendekati Pi per 2 dari sin 4X per 1 min cos 2X nilainya adalah 0. Jadi tanpa kita menghitung, kita hanya mengamati melalui grafik, maka kita bisa menentukan nilai limit fungsinya. Untuk yang kedua tadi pertanyaannya adalah limit X mendekati 0 dari fungsi Y. Berapa nilainya? Nah, sama seperti soal nomor 1, kita harus lihat mulai dari X mendekati 0 dari pendekatan kiri dan satunya lagi pendekatan kanan. Nah, ketika kita lihat gambarnya seperti ini, jika didekati dari kiri, jika didekati dari kanan, ternyata nilainya adalah angka-angka yang ada di sumbu Y ini. Tapi kita amati lagi, grafiknya terputus. Grafiknya tidak nyambung. Nah, artinya apa? Artinya, kondisi yang seperti ini ketika didekati dari kiri, maka nilai limit fungsinya semakin kecil tak terbatas, atau bisa kita tulis dengan negatif tak hingga. Nah, dari mana semakin kecil dan tak terbatas itu? Dari kiri, itu yang ini, ya. Jadi ini yang dari kiri. Kemudian limit fungsinya grafiknya yang ini. Kita lihat grafik pink ini dia semakin turun, artinya nilai Y-nya semakin kecil. Nah, semakin kecilnya kapan? Dia semakin kecil terus sampai tak terbatas. Dan di sini tidak terlihat bahwa dua grafik ini saling berhubungan. Berarti dua grafik ini hanya saling berdekatan tapi tidak saling memotong. Di kelas 10 sudah pernah diajari dua buah garis yang saling berdekatan namun tidak saling berpotongan, maka dia pasti memiliki garis yang namanya asimtot. Jadi pasti memiliki itu. Kemudian yang kedua, juga begitu, dari pendekatan kanan
yaitu yang ini, pendekatan kanan, dia juga didekati dari kanan sampai mendekati 0, dan kita lihat grafiknya. Grafiknya ternyata semakin naik terus, otomatis nilainya akan semakin besar. Dan kita tidak bisa menentukan kapan grafik ini akan berhenti. Maka grafik ini dikatakan semakin besar tak terbatas, atau disebut sebagai tak hingga positif. Nah, kalau seperti ini, kita amati limit didekati dari kiri, nilainya negatif tak hingga, didekati dari kanan, nilainya tak hingga, otomatis pendekatan dari kiri dan kanan berbeda, maka kita bisa menyimpulkan limitnya tidak ada. Nah, jadi kita mengamatinya seperti itu. Kita lihat apakah pendekatan dari kiri atau kanannya sama atau berbeda. Sudah pahamkah kalian dengan cara menentukan limit suatu fungsi dengan mengamati grafik fungsi dan menerapkan konsep teorema limitnya? Saya harap kalian semua bisa sekarang dalam membaca grafik dan menentukan nilai limitnya. Berikutnya yaitu cek pemahaman. Jika diketahui grafik fungsi seperti ini, Y sama dengan sin X per sin 2X. Kemudian pertanyaannya adalah perhatikan grafik fungsi di atas. Tentukan nilai dari, yang pertama, limit X mendekati 0 dari sin X per sin 2X. Yang kedua, limit X mendekati pi per 2 dari sin X per sin 2X. Baik, kita amati sejenak grafiknya. Kita cari dulu nilai pendekatannya. X mendekati 0, berarti kita lihat sumbu X angka 0. Nah, ada di sini. Mendekati 0, kita lihat dari kiri dan dari kanan. Nah, ini pendekatan dari kiri. Kalau didekati dari kiri, ternyata nilainya ada di sini. Ketika didekati dari kanan, nilainya juga ada di sini. Grafiknya sama-sama berpusat pada satu titik, ya, di sini. Nah, kita lihat lagi untuk pada sumbu Y, ternyata di sini titik ini nilainya adalah setengah, karena kalau kita amati di sini pembagiannya sama. Jadi di sini limitnya bernilai setengah. Paham? Baik, yang kedua, X mendekati pi per 2. Kita cari pi per 2. Nah, di sini pi per 2-nya. Kita lihat untuk pendekatan kiri dan kanannya. Dari pendekatan kiri, berarti ini arahnya ke sana. Nah, kita amati grafiknya. Nah, ini grafiknya. Oh, grafiknya naik ke atas terus. Berarti dia semakin besar tak terbatas, berarti dia tak hingga. Kalau didekati dari kanan, grafiknya semakin turun. Oh, dia semakin kecil dan tidak bisa ditentukan kapan batasnya, berarti tak terbatas dan semakin kecil, maka nilainya negatif tak hingga. Karena pendekatan dari kiri dan kanan tidak sama, maka nilai limitnya adalah tidak ada. Nah, seperti itu. Gimana? Apakah sudah paham? Silakan kalian cari referensi lain. Silakan kalian cari latihan soal di buku-buku ataupun di YouTube atau di Google. Kemudian silakan kalian coba untuk belajar menyelesaikan dengan menggunakan metode grafik. Sekarang metode yang kedua, yaitu dengan melakukan perhitungan nilai limitnya. Nah, untuk melakukan perhitungan limitnya, yang pertama, saya memang sengaja menggunakan fungsi limit yang sama di soal sebelumnya, yang tadi kita selesaikan dengan menggunakan metode grafik. Dan di sini situasinya itu kita tidak memiliki grafik, kita hanya diberikan soal seperti ini. Tentukan nilai dari limit-limit fungsi berikut, yang nomor 1 itu, yang nomor 2 itu. Kita tidak punya grafiknya, maka langkahnya kita bisa menggunakan cara memasukkan atau istilahnya itu substitusi. Nah, apa yang disubstitusi? Tentunya yang disubstitusi adalah nilai X yang mendekati pi per 2, nilai pendekatannya. Boleh kita masukkan, sebetulnya kita harus memasukkannya itu dari kiri dan juga dari kanan. Nah, tapi di sini
kita cek saja jika kita substitusi dan hasilnya itu bukan nilai 0/0, maka yang kita substitusi tadi pasti memiliki nilai. Nah, biasanya kita sebut sebagai limit tentu fungsi trigonometri. Jadi ada nilainya. Ketika kita bertemu dengan limit 0/0, maka limitnya kan tidak ada. Nanti akan ada materi selanjutnya untuk menyelesaikan bentuk limit yang 0/0. Jadi di sini kita substitusi dulu, X-nya diganti pi/2, berarti sin 4 pi/2. Jadi X ini sudah berganti menjadi pi/2. Dan di sini 1 min cos 2X, X-nya juga berubah jadi pi/2. Nah, dibagi, di sini saling dibagi 2, sisanya 2pi, dibagi 2, sisanya pi. Kemudian kita hitung sin 2pi, nilainya 0, 1 tetap, negatifnya tetap, kemudian cos pi nilainya min 1 karena ada di kuadran 2. Kemudian kita hitung, ternyata nilainya 0 dibagi 2. Nah, 0 dibagi angka berapapun, nilainya adalah 0. Soal yang kedua, sama, kita masukkan juga sin 4x diganti menjadi sin 4 kali 0, kemudian cos 2x kita ganti dengan 2 kali 0, jadi disubstitusi langsung. Hasilnya sin 0 karena 4 kali 0, kemudian 1 min cos 2 kali 0 berarti cos 0. Nah, sin 0 itu nilainya 0, cos 0, sini cos 0 nilainya adalah 1, maka akan terhitung 0/0. Nah, 0/0 nilainya bukan 0, bukan juga 1. Atau mungkin diisi dengan tak hingga, bukan juga, tapi jawabannya adalah tidak ada. Dan nanti permasalahannya seperti ini akan ada penyelesaiannya, ya. Jadi bukan stop sampai di sini. Nah, jika kita flashback lagi ke metode yang pertama, yaitu menggunakan grafik, hasilnya akan sama. Nah, sekarang kalian silahkan bandingkan sendiri, lebih enak menggunakan grafik atau lebih enak dengan menggunakan perhitungan nilai. Kalau kita menggunakan grafik, ya kalau grafiknya sudah ada. Kalau grafiknya nggak ada, kita akan repot membuat grafiknya terlebih dahulu. Tapi, jika kita menggunakan metode yang kedua, kita tinggal substitusi. Kelemahannya adalah kita harus teliti dalam menghitungnya. Dan kita harus ingat tentang nilai-nilai trigonometri yang ada di kelas 10. Oke, sekarang yang berikutnya adalah menentukan sifat-sifat dari limit fungsi. Untuk sifat-sifat sebetulnya sama seperti sifat-sifat fungsi limit aljabar di kelas 11. Jadi di sini sifat yang pertama limit X mendekati C dari K sama dengan K. Di sini konstanta atau angka, nilainya juga angka tersebut. Kemudian limit X mendekati C dari X, nilainya C. Kemudian limit X mendekati C dari K kali fungsi fx, di mana K-nya ini adalah konstanta, maka konstantanya bisa keluar di depannya limit. Kemudian limit X mendekati C dari fungsi fx berpangkat N, maka limitnya bisa masuk. Kita hitung limit fungsi fx-nya dulu, baru nilainya dipangkatkan. Kemudian limit X mendekati C dari fungsi fx akar N, nah limitnya juga bisa masuk dulu. Yang berikutnya untuk yang penjumlahan, maka masing-masing suku kita beri limit. Pengurangan juga sama, perkalian juga sama, kemudian pembagian juga sama, atas bawah diberi limit. Nah, sebetulnya sama persis dengan yang ada di kelas 11, jadi kalian tidak perlu bingung lagi untuk operasi dari limit. Limit untuk yang trigonometri maupun limit untuk yang aljabar, sifat-sifatnya sama. Oke, yang berikutnya yaitu tentang teorema limit apit. Nah, yang seperti apa teorema limit apit itu? Nah, ini gambarannya untuk teorema limit apit. Ada 3 buah fungsi, yaitu fungsi fx, gx, dan hx yang posisinya seperti ini. Fungsi fx dan hx saling bersinggungan. Kemudian ada garis gx yang merupakan garis melalui titik singgung dari fx dan hx. Nah, titik singgungnya ada di titik C itu ya. Di situ, jadi ini titiknya. Kemudian ada batasan A dan B.
Nah, bunyi teorema limit apitnya seperti apa? Misalkan fungsi f(x), g(x), dan h(x) merupakan fungsi-fungsi yang terdefinisi pada interval tertutup A sampai B. Kecuali mungkin nilainya C itu sama dengan X. Dan memenuhi kriteria f(x) lebih kecil dari g(x) dan g(x) itu lebih kecil dari h(x). Maka akan berlaku teorema limit apitnya, yaitu jika limit x mendekati c dari f(x) itu nilainya L, kemudian limit x mendekati c dari h(x) nilainya L, dan c ini tadi antara A sampai B, maka nilai limit x mendekati c dari gx juga nilainya pasti L. Ya, itu adalah bunyi dari teorema limit apit. Nanti asal-usulnya kenapa kok berbunyi seperti itu kita bisa mempelajari di perguruan tinggi, dan silakan kalian mengambil jurusan matematika. Nah, gunanya apa untuk mempelajari limit apit itu? Kita gunakan untuk apa limit apit itu? Nanti limit apit itu akan kita gunakan sebagai penentu sifat khusus pada limit fungsi trigonometri. Nah, sekarang penjelasannya, gambarannya. Tadi kedudukannya fx, gx, hx itu kan gx di antara fx dan hx. Jika ketiganya ini sama-sama dikenai operasi limit atau dikenai limit, jadi ketiganya ini dikenai operasi limit, maka penulisannya menjadi seperti ini. Limit x mendekati c dari fx, gx, hx sama-sama memiliki limit sekarang. Kemudian di soal juga sudah diketahui bahwa limit fx-nya itu L, kemudian hx-nya itu L, maka juga akan berlaku. Nah, kok bisa seperti ini? Ya, karena yang ini limit x mendekati c dari fx itu diganti dengan L. Jadi ini diganti L. Ini tadi diketahui. Kemudian yang hx-nya ini nilainya juga L, sudah diketahui, maka dituliskan di sini. Nah, yang tengah nggak diganti, Bu? Ya enggak, karena ini yang nanti akan kita uji nilainya berapa. Jadi L kurang dari limit x mendekati c fungsi gx kurang dari L. Nah, kalau kita lihat bentuk yang seperti ini, itu akan terjadi atau mungkin akan terpenuhi jika dan hanya jika limitnya itu sama dengan L. Jadi yang ini limit gx-nya itu juga harus sama dengan L agar memenuhi yang seperti ini. Lebih dari L tapi kurang dari L, berarti kan otomatis gx-nya nilai limitnya itu tepat sama dengan L. Nah, ini adalah penerapan dari teorema limit apitnya. Gunanya tadi untuk apa? Yaitu untuk menentukan nilai limit trigonometri bentuk khusus. Nah, bentuk khusus itu yang seperti apa? Yaitu sifat-sifat dasar limit fungsi trigonometri yang bernilai 0/0. Jadi, nanti ketika kita bertemu 0/0, itu nanti jangan dibiarkan 0/0 atau dengan enaknya ditulis tidak ada. Ya, tapi nanti kita akan dengan pedoman teorema limit apit, kita bisa menentukan nilai limit-limit ini. Awal kita menentukan nilai limit itu kan dengan mensubstitusi. Jadi 0 dimasukkan ke atas, 0 dimasukkan ke bawah, berarti kan nanti 0/sin 0. Berarti kan 0/0. Apakah mungkin nanti bentuk-bentuk yang seperti ini langsung terjawab tidak ada? Kan nggak mungkin. Nah, bentuk-bentuk yang seperti ini kita bisa akali, kita bisa ubah agar memiliki nilai yang kita bantu dengan teorema limit apit. Nah, untuk yang pertama, jadi kita bersama-sama ya. Tadi ada 4, namun nanti yang akan saya bahas ada 2. Limit untuk x mendekati 0, x per sin x, dan limit x mendekati 0 dari sin x per x. Langkah yang pertama yaitu substitusi x pada fungsi. Tadi sudah ya, kita sudah mensubstitusi, x-nya diganti 0, maka nilainya adalah 0/0. Nah, ternyata hasilnya adalah tidak tentu atau tak ada ya tadi. Maka perlu menggunakan teorema limit apit. Nah, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, ini secara gambarannya untuk menentukan limit x mendekati 0, x per sin x. Jadi ilustrasinya adalah sebuah lingkaran, kemudian kita tarik jari-jarinya. Nah, di sini sengaja jari-jarinya sampai luar, kemudian
tarik ke bawah hingga menyinggung lingkaran yang ada di luar itu. Nah, kemudian dibuat seperti ini. Saya beri warna hitam untuk area segitiga yang ada di dalam. Dan di situ sudutnya adalah sudut X. Penamaannya untuk lingkarannya adalah lingkaran O. Kemudian juringnya adalah juring OHR. Jadi juring OHR. Ini juringnya. Kemudian segitiga yang pertama adalah segitiga OPR dan segitiga OHS. Nah, kita nanti akan membandingkan 3 bangun ini, yaitu segitiga dalam yang ini, kemudian juring dan juga segitiga luar. Kalau kita amati posisinya adalah segitiga OPR memiliki luas yang lebih kecil daripada juring. Dan juring ini memiliki luas yang lebih kecil daripada segitiga yang luar. Itu konsep yang nanti akan kita terapkan. Dan di sini sengaja jari-jarinya itu dibuat angka yang mudah, yaitu angka 1. Jadi panjangnya OR itu satu satuan. Nah, langkah yang pertama yaitu perhatikan segitiga OPR. OPR yaitu yang area hitam ini. Area hitam ini sin X nilainya adalah PR per OR. Sin di kelas 10 sudah diajari sin rumusnya demi, depan miring. Depannya adalah PR, miringnya adalah OR. Nah, jadi untuk mencari sin PR per OR, PR-nya kita nggak tahu panjangnya berapa, tapi kita bisa mengetahui OR-nya yaitu panjangnya 1. Maka kita tinggal kali silang, kita dapatkan PR sama dengan sin X. Pernyataannya pertama. Yang kedua, cos X. Cos adalah sami, samping miring. Sampingnya adalah OP, miringnya adalah OR. OP-nya tetap, OR-nya diganti 1. Maka kita dapatkan OP sama dengan cos X. Nah, sekarang kita sudah punya panjangnya OP dan juga kita panjangnya PR. Setelah kita punya, kita bisa menghitung luasnya. Karena ini segitiga siku-siku, maka kita bisa menggunakan rumus luas segitiga yaitu setengah alas kali tinggi. Setengah alasnya adalah OP, tingginya di sini PR atau kalian balik juga boleh ya. OP kali PR. OP-nya diganti cos X, PR-nya diganti sin X, maka luasan segitiga OPR menjadi setengah cos X sin X atau setengah sin X cos X. Ya. Yang pertama. Yang berikutnya tetap gambarannya sama. Sekarang kita lihat segitiga yang berbeda, yaitu segitiga OQS. OQS yaitu segitiga yang luar, yang besar. Nah, berarti pedomannya kita juga mencari tangen. Nah, kenapa yang dicari adalah tangen? Karena ketika kita menggunakan sin, misalkan sin tadi rumusnya demi, depan, miring. Nah, kalau segini saja satu, yang ini berapa? Kita nggak bisa menentukan dan kita juga nggak boleh kira-kira panjangnya berapa. Karena ini kita tidak mengetahui nilainya berapa, maka kita gunakan alternatif satunya, yaitu yang OHI. OHI ini nilainya 1. Kenapa? Karena OHI ini merupakan jari-jari lingkaran, yang nilainya pasti sama dengan OR. Nah, yang ada OHI pada segitiga OHS, dia sebagai sisi samping. Sedangkan HIS sebagai sisi depan, maka kita pasti menggunakan rumus tangen. Jadi tangen sama dengan HIS per OHI. Dengan di sini OHI-nya diganti 1, maka ketemu HIS-nya sama dengan tangen X. Maka luasnya apa? Luasnya tetap dengan rumus yang sama, yaitu setengah alas kali tinggi. Alas tinggi. Di luasnya yaitu setengah kali OHI kali HIS. OHI kali HIS. Nah, di situ kemudian OHI-nya diganti 1. Jadi nggak usah ditulis ya, 1. Kemudian HIS-nya langsung diganti dengan tangen. Jadi rumus luas segitiga yang terluar adalah setengah tangen X. Yang berikutnya tetap pada gambar ini ya. Kita lihat juring OHR. OHR. Nah, juring yang ini. Berarti segitiga hitam ini ditambah area yang hijau kecil ini. Luas OHR, kita juga sudah mempelajari materinya di
dulu di SMP untuk luas juring, dan kita juga perkuat lagi di kelas 11 di materi lingkaran. Ya. Jadi luas juring OHR yaitu sudutnya yaitu alfa ya, tapi di sini sudutnya saya beri nama X. Jadi X per 2pi, yaitu 2pi itu satu putaran penuhnya dikali pi R kuadrat. Jadi OR itu jari-jarinya dikuadratkan ya. Jadi sudutnya juring per sudut satu putaran penuh dikalikan pi dikalikan jari-jari kuadrat. X per 2X tetap, kemudian pi-nya tetap, OR-nya diganti dengan 1 dipangkatkan 2. Maka tinggal X per 2pi kali pi, ininya kan 1. Tapi di sini sama-sama memiliki pi, kita bisa coret, maka tinggal X per 2. Jadi pi-nya ini habis ya, dibagi, sama-sama dibagi dengan pi, tinggal X per 2. Jadi luas juringnya adalah pi per 2. Kesimpulannya, yang pertama, luas segitiga OPR tadi setengah sin X cos X. Kemudian luas segitiga OHS setengah tangen. Yang ketiga yaitu luas juring OHR yaitu X per 2. Nah, dari ketiga ini kita akan urutkan dengan posisi luas yang dari paling kecil sampai ke paling yang besar. Dan kita terapkan teorema limit apitnya. Nah, terbentuklah luas segitiga OPR lebih kecil dari luas juring OHR dan lebih kecil lagi dengan luas segitiga OHS. Masing-masing luasan kita tuliskan. Nah, ini tadi yang sudah kita hitung. Kemudian dari 3 ruas ini, saya ubah tangennya. Kita sudah mempelajarinya di kelas 10 ya. Tangen itu bisa tertulis sin per cos. Jadi bentuk setengah tangen X sekarang berubah menjadi sin X per 2 cos X ya. Jadi 2 ini tetap ada. Kemudian kok bisa muncul sin per cos? Karena di sini ada tangen. Jadi hanya mengubah bentuk saja. Biar nanti saat menghitung itu lebih enak. Kemudian langkah berikutnya adalah kalikan ketiga ruas dari pertidaksamaan tersebut dengan 2 per sin X. Nah, ini dari mana? 2 per sin X itu sebetulnya tujuannya adalah untuk menyederhanakan bentuk yang ini. Sama seperti ketika kita ingin menghilangkan penyebut atau menghilangkan pembilang, saling membagi. Jadi di sini kan penyebutnya ada angka 2, ada angka 2, ada angka 2. Oh, ternyata ketiga ruas itu memiliki penyebut 2, maka kita tulis pembilang 2 agar nanti saling membagi. Kemudian kita lihat juga untuk bagian pembilangnya. Karena sin X cos X ini ada di tengah, otomatis dia sebagai pembilangnya. Memiliki sin X cos X. Ini X, yang ini sin X. Oh, ternyata dari ketiga ruas ini ada 2 ruas yang sama-sama memiliki sin X. Berarti yang di sini saya beri sin X-nya agar hilang. Ya. Maka tampilannya menjadi seperti ini. Jadi masing-masing ruas saya tambahi 2 per sin X, 2 per sin X, 2 per sin X. Yang ini tetap. Ya. Nah, kemudian kita coret, kita saling bagi 2 dibagi 2, kemudian sin X dan sin X, kemudian ini 2 dan 2. Oh, ini nggak punya sin X, ya sudah, biarkan tetap seperti ini. Jadi 2 dengan 2, kemudian sin X dan juga sin X, maka hasilnya adalah yang di sini yang dicoreti merah itu sudah habis, tinggal cos X. Yang di sini juga yang dicoret merah habis, tinggal X per sin X. Yang di ruas kanan tinggal 1 per cos X karena bagian atas habis semua, ya, tinggal 1. Bentuk yang seperti ini masih belum selesai. Nah, kenapa? Di sini kita akan menambahkan operasi limit pada masing-masing ruasnya. Jadi kita tambahi limit X mendekati 0, limit X mendekati 0, limit X mendekati 0. Dan kita substitusi X mendekati 0 dari cos X. Jadi X-nya diganti 0. Hasilnya adalah cos 0. Yang tengah bagaimana? Yang tengah tetap, karena nanti kita akan menguji nilai yang tengah ini. Kemudian yang kanan X-nya diganti 0 juga, jadi 1 per cos 0. Nah, hasilnya cos 0 adalah 1, 1 per cos 0, nilainya juga 1. Nah, kalau limitnya X mendekati 0 dari X per sin X antara 1 dan 1, maka tentulah limit X mendekati 0 dari X per sin X nilainya 1. Sesuai dengan teorema limit apit. Gimana? Paham? Nah, sekarang dengan menggunakan sifat operasi hitung pada limit yang sudah kita pelajari dan dipadukan dengan nilai limit
X mendekati 0 dari X per sin X sama dengan 1, maka dapat ditentukan nilai dari sin X per X. Jadi kebalikannya ya kalau kita amati. Jadi ini tadi nilainya sudah pasti 1. Kita sudah menghitungnya. Nah sekarang kita mau menghitung yang ini. Bagaimana menghitungnya? Kita gunakan operasi hitung dan juga kita gunakan paduan yang ini. Caranya, limit X mendekati 0 dari sin X per X. Kalau kita lihat sin X per X ini kan bisa tertulis sin X per X per 1. Ya. Kemudian ini dibalik. Limitnya menjadi X mendekati 0 dari 1 per X sin X. Ya. Nah ini. Sin X per X menjadi X per sin X. Karena kalau 1 dibagi X per sin X, nilainya pasti sin X per X. Ya, kita cari bentuk yang ekuivalen. Tujuannya apa? Nanti kita gunakan sifat-sifat operasi hitung pada limit. Limitnya nanti masuk ke atas dan juga limitnya masuk ke bagian bawah. Maka bisa kita tulis, nah seperti ini. Ini tadi soalnya, kemudian limit ada 1 per X per sin X. Jadi limitnya naik ke atas, yaitu ke 1. Kemudian turun ke bawah, ke X per sin X. Nah, yang ini sudah ada sifatnya, yaitu nilainya 1. Dan yang ini tadi kita sudah hitung di awal, X per sin X nilainya 1. Dan 1 per 1 nilainya adalah 1. Maka kesimpulannya, limit X mendekati 0 dari sin X per X nilainya adalah 1. Nah, dari sini silahkan kalian coba untuk melakukan uji kemampuan mandiri sebagai tugas individu. Ya. Tugas yang pertama yaitu silakan buktikan bahwa limit X mendekati 0 dari tangan X per X nilainya 1. Dan yang kedua, limit X mendekati 0 dari X tangan X sama dengan 1. Jadi kuncinya kalian coba dulu yang nomor 1 atau mungkin kalian mau coba yang nomor 2 dulu boleh. Setelah itu kalian gunakan sifat dari limit dan juga perpaduan yang sudah kalian tentukan tadi. Jadi sama seperti contoh yang sudah Ibu jelaskan di awal tadi untuk X per sin X dan sin X per X. Maka berlaku juga nanti untuk tangan X per X. Baik, terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, bisa membantu kalian untuk belajar di rumah, dan selamat mengerjakan uji kemampuan mandiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.